Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pak hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian menjelang buka. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran, dan menjadi bentuk ujian, Pak ya, ujian kesabaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan disampaikan adalah mengenai studi komparasi, atau kajian memperbandingkan tentang maqasid saum, ya, maqasid saum di dalam Islam dan tradisi ahli kitab. Maqasid itu adalah tujuan, ya, tujuan saum dalam Islam dan tradisi ahli kitab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah 183 itu ada kalimat yang unik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tentu saja ini menjadi patokan bagi kita, menjadi keyakinan bahwasanya umat terdahulu pun sudah memiliki ibadah syariat saum. Dan sekarang kita akan mengkaji apa perbedaan maqasid, ya, tujuan saum di dalam agama Islam menurut ajaran Quran dan juga di dalam tradisi ahli kitab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu diriwayatkan penjelasannya dari sahabat Muadz bin Jabal, sahabat Ibn Mas'ud, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, bahwasanya saum umat terdahulu sudah sempurna. Ini yang jadi perbedaan. Kalau ibadah sholat baru sempurna dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salat baru disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi saum sudah sempurna dari dulu. Bahkan orang-orang terdahulu saumnya lebih lama, lebih banyak, lebih panjang dari Bapak dan Ibu. Umat terdahulu saum setiap bulan 3 hari. Berarti setahunnya 36 hari. Kalau 3 dikali 12. Dan selama satu harinya, durasi saum dalam satu harinya itu dari Isya sampai Maghrib. Sudah dijelaskan, ya. Jadi bukan dari subuh. Nah, maka saum orang terdahulu itu lebih hebat, ya, lebih hebat. Nah, di sini dijelaskan bahwa saum yang dilakukan tiap bulan 3 hari dan dilaksanakan dari Isya sampai Maghrib itu berhenti aturan seperti itu ketika Rasulullah SAW diperintah untuk saum Ramadan. Kalau saum Ramadan itu dimulai dari tahun kedua di Madinah, berarti selama di Mekah Nabi pun masih mengalami saum sebulan 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, dan juga ada aturan yang berbeda dengan saum Ramadan, yaitu dimulai dari malam hari, dari Isya saumnya. Sudah dijelaskan, ya. Nah, maka ternyata memang Rasulullah SAW bersabda, saum Ramadan itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat terdahulu, gitu, ya. Pada umat terdahulu. Syamu Ramadana katabahullahu alal umami qablakum. Saum Ramadan itu sudah diwajibkan secara termaktub, makanya pakai kalimat katabahullah alal umam. Lihat,
bentuknya jamak, plural. Bukan alal ummati, bukan, tapi alal umam. Umam itu umat-umat, banyak. Artinya bukan satu nabi yang diperintah saum Ramadan. Umam, umat-umat qablakum, sebelum kalian. Nah, maka dengan berangkat dari keyakinan inilah kami meneliti apakah di dalam kitab Yahudi ada perintah saum Ramadan. Kalau perintah saum secara umum mudah ditemukan. Bahkan jangankan hanya di kitab Yahudi Nasrani yang sama-sama berasal dari tradisi agama Ibrahimiyah. Bahkan di dalam kitab Veda, kitab Tripitaka milik umat Hindu dan Buddha pun ada perintah saum. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah saumnya itu secara khusus yaitu saum Ramadan sudah ada, diwajibkan dari dulu. Maka ayat itu ditemukan di Sefer Yeremiyahu ayat 36 pasal 36 ayat 9. Memakai bahasa Ibrani karena ini kitab suci orang Yahudi, ya. Dikatakan di sini Veyahi besana hakamisit, dan di tahun kelima Lihoyakim ben Yosiyahu bagi Yoyakim ben Yosiyah. Siapa Yoyakim ben Yosiyah itu? Melech Yehuda, raja Yahudi. Ada apa di tahun kelima di pemerintahan raja Yahudi? Bekodes hatashi'i, ada perintah Tuhan. Bekodes hatashi'i, kuduskanlah bulan 9. Bulan 9 itu bulan Ramadan. Kalau di penanggalan Muharram Safar, ya. Tapi Yahudi punya kalender lain nanti. Kor'u, serulah mereka som, 3 huruf, sadi, vav, mem. Som dalam bahasa Arab sod, waw, mim. Serulah mereka untuk saum di bulan 9. Nah, sekarang saya kumpulkan ritual ibadah saum di dalam ajaran Yahudi. Apakah ada saum bulan 9? Begitu ya. Ternyata hari ini saum tersebut sudah tidak dilaksanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah perintahkan kepada Bani Israel, khususnya pada kaum Yahudi di zaman Nabi Yeremia, tapi sudah tidak diindahkan sekarang. Ya. Nah, maka Allah kembali mengulang perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sampai hari ini alhamdulillah masih terus melaksanakan, melestarikan. Jadi di dalam kitab Yahudi, di dalam kitab Nasrani banyak ayat yang mengandung hukum tetapi kosong dalam pengamalan. Tetapi umat Islam, Al-Quran 114 surat, 6.000 lebih ayat, ayat-ayat yang mengandung hukum, ayat-ayat muhkamat masih tetap seluruhnya diamalkan. Bahkan justru saking semangatnya mengamalkan, suka sering kebablasan. Apa? Mengamalkan justru hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Bakat tingku getol. Ari Yahudi Nasrani mah banyak ayat yang mengandung hukum tapi kosong pelaksanaan. Ari di umat Islam mah kebablasan, banyak pelaksanaan yang kosong dari hukum. Allah tidak perintah, Nabi tidak contohkan, umat Islam laksanakan, begitu. Nah, di mana saum mereka itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam catatan Rabi Arnold Binstock, ini seorang rabi Yahudi ya. Kalau dari namanya beliau pasti orang barat. Kalau tidak berarti bukan Yahudi Sephardim atau Yahudi asli berkulit hitam, tetapi ini Yahudi Ashkenazim, Yahudi berkulit putih. Puasa atau saum dalam Yudaisme, ajaran Yahudi, secara harfiah juga didefinisikan sebagai penghentian dari segala upaya makan dan minum. Sebenarnya aktivitas makan bagi umat Yahudi diyakini sebagai praktik memberi asupan pada jiwa. Ini yang berbeda. Jadi di dalam ajaran Yahudi, makan itu memberi asupan pada jiwa. Kalau di Islam, di ajaran Nabi Muhammad, justru makanan itu ya akan merusak jiwa. Makanya Nabi katakan jangan penuhi perutmu,
kalau mau dipenuhi sepertiga untuk air, sepertiga makanan, sepertiga untuk udara. Ya. Jadi membina jiwa bukan dengan makanan, tapi justru dengan tidak makan, ya. Nah, maka makan dalam ajaran Yahudi disebut soul feeding, juga memberi asupan pada jiwa. Karena puasa dalam agama mereka ditunjukkan supaya jiwa manusia itu merasakan kesengsaraan. Itu tujuannya, ya. Jadi saum di dalam ajaran Yahudi supaya manusia mengalami sengsara, supaya merasakan perasaan yang tidak enak, kesengsaraan. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini merasa sengsara? Artinya dia harus tersiksa, harus sedih. Tidak ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk membuat manusia itu sengsara kecuali dengan menahan makan dan minum, gitu, ya. Jadi tidak ada yang dapat menyengsarakan manusia secara mudah dan cepat kecuali membiarkan perutnya kosong. Maka puasa menjadi menahan lapar dan haus. Biasanya puasa disebut dengan istilah ta'anit di dalam ajaran Yahudi. Ada juga istilah som, yang ini padanan kata saum di dalam bahasa Arab. Jadi dua, ya, ta'anit atau som. Itu istilah untuk ibadah saum di dalam ajaran Yahudi. Tujuannya untuk membuat jiwa manusia merasakan kesengsaraan, ya, disengsarakan. Nah, mari kita lihat perintah saum Yom Kippur atau saum 10 Muharram dalam ajaran Islam. Di Yahudi disebut Yom Kippur. Perintahnya saum tanggal 10 nih, bulan Tishri. Bulan Tishri kalau dalam penanggalan orang Arab bulan Muharram. Nah, dikatakan di dalam Sefer Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat 32, ini adalah kitab ketiga dari kitabnya Nabi Musa alaihissalam menurut tradisi Yahudi sekarang. Jadi orang Yahudi meyakini kitab Nabi Musa ada 5 kitab yang tebal, ya. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim. Dan ini pun dimiliki oleh orang Nasrani, orang Kristen di dalam Bible. Mereka menaruhnya di Perjanjian Lama, tetapi tidak menyebutnya dengan bahasa asli, menyebut dengan terjemahan. Bukan Sefer Bereshit, orang Kristen bilang kitab Kejadian. Sefer Shemot, kitab Keluaran. Sefer Wayikra ini kitab Imamat. Sefer Bamidbar kitab Bilangan. Sefer Devarim kitab Ulangan. Jadi 5 kitab tebal. Nah, ini juga berbeda pandangan Al-Quran dengan tradisi Yahudi yang sekarang. Menurut Quran, Torah Musa itu tidak tebal. Makanya di surah Al-A'la, apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Di ujung ayat itu disebut suhufi Ibrahima wa Musa. Jadi Musa itu diberi suhuf. Suhuf itu bukan kitab. Suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Seperti makalah begitu Bapak Ibu, ya. Jadi diduga kuat Torah Nabi Musa itu hanya tipis, ya. Kitab-kitab yang tipis. Bukan saya yang mengatakan itu. Di kalangan Yahudi pun ada yang berpendapat seperti itu. Bukan hanya saya yang mengatakan. Misalkan filosof Yahudi dari Belanda namanya Baruch Spinoza. Ada bukunya berjudul Kritik Bible. Baruch Spinoza hidup di abad pertengahan. Beliau seorang filosof, seorang ahli filsafat. Beliau mengkritik, ya, mengkritik 5 kitab Musa yang dikenal dengan Khamisah Khumset Torah ini. 5 kitab Torah. Menurut beliau, Torah Musa yang asli tidak setebal itu, justru lebih tipis. Nah, ini ada meeting point, ada pandangan yang sama antara Baruch Spinoza dengan pandangan Al-Quran, ya. Nah, di dalam Sefer Wayikra pasal 23 ayat 32 disebutkan Sabat Sabaton Khulakem. Hari itu harus menjadi hari Sabat bagi kalian. Ve'enitem, dan kalian harus melakukan ta'anit ini. Ta'anit
ve'enitem, dan kalian harus bertanit, berpuasa, et nafesotihem, bagi jiwa kalian. Tuh disebut nafes. Lihat Bapak, ini kosakatanya nafes. Diartikan jiwamu. Di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran disebutnya nafsun. Nafes ini jiwa. Jadi saum itu untuk membina jiwa, mengurusi jiwa. Sama, kalau dalam hal ini sama, ya. Al-Quran mengatakan Allah mengharapkan dari orang yang saum, 1 takwa, 2 ilmu, 3 syukur, 4 rasyid, begitu kan? Sudah dijelaskan. Al-Baqarah 183 sampai 187, ini 188, 6 ayat menyebut 4 sifat. Nah, maka jiwa adalah bapak dan ibu yang sebenarnya. Bapak ibu bukan jasad, karena jasad ini membusuk di dalam tanah. Bapak ibu juga bukan ruh, karena kalau bapak dan ibu adalah ruh, lalu kita ingin mengkaji hakikat manusia di dalam Quran, berarti kita mengkaji ruh. Maka ruh tidak diberikan ilmunya oleh Allah. Lihat di surat Al-Isra ya. Yas'alunaka ani ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Muhammad, qul hiya min amri rabbih, itu urusan Allah. Wa ma utitum bi ilmihi illa qalila, tidak diberikan ilmunya kecuali hanya sedikit. Bagaimana bisa manusia mengkaji hakikat dirinya dalam Quran kalau informasinya dirahasiakan? Berarti kesimpulan yang mungkin adalah bapak ibu bukan ruh, ya. Nah, tidak bisa mengkaji. Padahal di dalam surat Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah itu mengajarkan Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan, menciptakan manusia dan memberikannya penjelasan, memberikannya ilmu tentang penjelasan. Ya. Sedangkan kita meminta penjelasan tentang apa hakikat manusia itu. Kalau manusia itu adalah ruh, maka ruh tidak diberitahukan informasinya. Maka konsekuensi logis daripada semua pernyataan itu adalah bapak dan ibu bukan ruh. Ruh itu hanya tenaga penggerak saja. Bapak dan ibu yang sebenarnya adalah nafas, jiwa. Kalau mau mengkaji nafas di dalam Quran, banyak informasi yang didapat. Al-Quran mengatakan ada nafsul ammaroh, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, dan seterusnya. Banyak bisa dikaji. Oh, ini manusia yang sebenarnya. Pada tahapan mana jiwa kita? Apakah kita adalah nafsul ammaroh, nafsu yang masih mengikuti hawa, al-hawa, keinginan hawa nafsu itu, ya? Atau bapak dan ibu, saya misalkan, kita semua adalah orang yang sudah bisa beribadah tapi masih melakukan dosa, masih bimbang ya dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu nafsu lawamah. Atau bapak ibu adalah pribadi yang sudah tenang dalam ketaatan. Justru kalau tidak taat, kalau maksiat, tidak tenang. Saya yakin bapak dan ibu sudah pada tahap ini, ya. Maka disebut nafsul mutmainnah, ya, nafsul mutmain. Dan itulah panggilan yang nanti malaikat gunakan ketika kita dicabut nyawa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke tempat asalmu, tempat yang Allah sediakan untuk makhluk-makhluk atau hamba-hamba yang diridhoinya. Nah, jadi ada persamaan di sini, nefes, ya, jiwa. Nah, ini juga terkait nanti dengan jodoh bapak ibu ya. Yang disebut dengan jodoh itu kesamaan kualitas jiwa. Lihat surat An-Nur, orang muslim untuk muslimat, musyrikin untuk musyrikat, pejinah untuk pejinah, ya. Itu yang disebut dengan jodoh di dalam Quran. Kalau orang laki-laki yang soleh, bapak soleh, ibu solehah, maka disebut zauj, pasangan, jodoh. Itulah jodoh. Jadi jodoh itu bukan masalah menikah atau bercerai, bukan. Jodoh itu masalah
kesamaan kualitas jiwa. Menikah dan bercerai itu ikhtiar kita. Bapak misalkan jiwa yang berwarna biru kalau pakai warna, maka di luar sana perempuan yang berwarna biru banyak. Bapak bisa pilih, tapi kata Quran jangan lebih dari 4. Itu pun kalau mau adil. Kalau tidak bisa adil, nikahi 1 saja, pilih saja 1. Jadi Al-Quran itu membatasi Bapak Ibu, bukan menyuruh poligami, tapi membatasi. Bagi yang cukup 1 sudah, hiji ge teu seep. Bagi yang kurang, tidak cukup 1 orang, maka silahkan mengambil yang lain. Dan tidak semua laki-laki butuh itu kan. Jadi hati-hati, biasanya muslimah ibu-ibu yang suka mencaci maki ayat poligami. Bukan, Quran tidak memerintah poligami. Quran hanya menyediakan jalan bagi ragam jenis karakter manusia. Saya yakin bapak-bapak di sini kan hiji istrina, hiji, aya nu 2, teu sadayana apa? Tidak semua butuh, ya. Maka bagi yang butuh lebih tidak boleh melebihi 4 orang. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi sampai 4, Bapak tiasa 40, Bu. Tiasa 400. Gitu. Nah, maka menikah adalah ikhtiar kita, itu penghalalan terhadap jiwa yang kita pilih sebagai pasangan. Bercerai itu juga ikhtiar kita, bahwa kita sudah tidak bisa sabar dengan pasangan kita ini. Jadi jangan pernah mengatakan kalau menikah memang dasar jodona. Kalau bercerai jodona dugi kadinya. Sanes. Cerai itu ikhtiar kita murni Bapak, bukan salah Allah. Jadi jangan mengatakan cerai itu tos dikersakeun kedah papirak. Henteu. Eta mah ikhtiar urang. Makanya kata Nabi, sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci Allah, itu perceraian. Jadi bukan kehendak Allah, kehendak Bapak. Karena Bapak manusia yang diberi pilihan. Badai sholat, badai maksiat, itu pilihan kan? Sama, mau mempertahankan rumah tangga, sabar, atau mau mengganti dengan yang lain, cerai. Jadi bukan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, kenapa Allah benci dengan yang dikehendakinya sendiri? Allah benci perceraian, meskipun itu halal. Nah, itulah jiwa. Jadi Bapak, Ibu, bisa tidak kita menikahi orang yang jiwanya tidak sama dengan kita, tidak berjodoh. Bapak ahli pengajian menikahi perempuan tukang nongkrong di diskotik, bisa tidak? Bisa menikah, tapi jodoh bukan? Bukan jodoh itu. Makanya nanti rumah tangganya awet rajet. Atau Bapak bertemu perempuan, Ibu bertemu laki-laki yang kualitas jodohnya sama tapi tidak menikah. Ada kan? Ada. Itu jodoh kita sebetulnya, tapi tidak kita nikahi begitu. Ya. Jadi Al-Qur'an berbicara jodoh, bukan berbicara sukses menikah atau gagal menikah atau bercerai. Tapi jodoh adalah kesamaan kualitas jiwa. Nabi Adam dan Siti Hawa ini laki-laki soleh dan perempuan solehah. Ibunda kita solehah, Siti Hawa alaihissalam. Ini disebut zauj. Lihat surat An-Nisa ayat 1 ya. Ayat pertama. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah hai manusia kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu orang, satu jiwa. Nafsun min nafsin wahidah, dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujah, dan diciptakan dari Adam itu zaujah, pasangannya yang kualitas jiwanya sama. Ya. Artinya Ibunda Hawa itu wanita solehah. Berbeda nanti di dalam kitab Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibunda Hawa itu wanita terkutuk. Karena Ibunda Hawa yang membujuk Nabi Adam untuk memetik buah terlarang, sehingga disalahkan. Sebelum keluar dari surga dikutuk oleh Tuhan. Jadi makhluk terkutuk. Makanya budaya Yahudi, budaya Kristen di barat itu dulu membenci perempuan. Makanya biarawan-biarawan di gereja tidak menikah ya.
Karena menurut bapak-bapak gereja purba, bapak gereja angkatan awal seperti Santo Jerome, Santo Thomas Aquinas, Santo John Chrysostom, ya, mengatakan wanita itu adalah pintu dari pintu dari segala kejahatan. Hidup bersama wanita artinya hidup bersama musuh, begitu Pak. Makanya dulu zaman Eropa sedang dikuasai gereja, ya, perempuan banyak dibunuh dengan alasan membasmi penyihir. Itu disebut pandangan misogini, pandangan membenci perempuan. Dan ini berdampak ke seluruh wilayah di kawasan Eropa, bahkan sampai ke timur, ke Jazirah Arab. Makanya orang Arab pun dulu tidak ridho kalau yang dilahirkan itu bayi perempuan. Dan Al-Quran menjelaskan itu. Mereka wajahnya merah padam kalau bayi itu perempuan, begitu ya. Nah, maka Al-Quran berbeda. Al-Quran menunjukkan ada jiwa itu boleh dilatih. Jadi meskipun bapak dan ibu, misalkan ada orang yang sudah menikah tapi baru sadar setelah menikah ternyata pasangan saya ini jiwanya tidak sama dengan saya. Bapak selalu condong pada kebaikan, sabar, tapi istrinya belum bisa. Atau sebaliknya, ibu condong pada ibadah, bapaknya belum bisa, kan ada yang begitu. Dan itu baru diketahui setelah menikah. Bagaimana? Maka pembinaan jiwa bisa dilakukan. Solehkan pasangan kita, itu bisa disolehkan, ya, dirubah menjadi sederajat, sekualitas dengan jiwa kita. Itulah salah satu di antara caranya dengan saum, gitu Pak. Jadi saum di dalam Islam dan tradisi Yahudi sama, menimpa atau mengurusi jiwa. Bayangkan di kita, umat Islam awam, apakah ketika saum di bulan Ramadan yang diperhatikan, yang dibina, yang diurusi itu jiwa atau yang lain? Biasanya di kita yang diurusi bukan jiwa tapi jasad, fisik. Bukan jeung naon ke? Nah, ngemutan isi perut kan? Tos buka jeung naon, beres buka sahur jeung naon, sahur jeung naon. Tos beres sahur, saum buka jeung naon, hayo we kitu. Buka sareng naon mah, sahur sareng naon. Jadi yang ditanyakan adalah kepentingan jasad. Sampai di hari-hari terakhir Ramadan can boga baju bedug euy. Beli baju baru. Lagi-lagi baju ini dibeli untuk kepentingan jasad. Lalu di mana kepentingan jiwana? Ya. Nah, maka Nabi SAW pernah bersabda, "Mamin so'imin." Berapa banyak orang yang saum, la yuqbalu min saumihi, tidak menerima apa-apa dari saumnya, ilal ju wal atos, kecuali hanya lapar dan haus. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita coba buka di kitab Zabur, kitab Nabi Daud. Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim atau Mizmor. Orang Kristen menyebutnya kitab Mazmur, orang Islam di dalam Al-Quran menyebutnya kitab Zabur. Di sini Nabi Daud mengatakan, "Ve'avke besom," aku menyiksa dengan saum. Menyiksa apa? Nafesi, jiwaku. Ya, sama, nafes disebut. Jadi memang saum itu untuk menyiksa nafes, jiwa, nafsun. Ya, batehi letarapotli, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi sampai di sini ada meeting point, ada kesamaan antara saum di dalam Al-Quran dengan di dalam kitab Torah. Sama-sama targetnya adalah pembinaan jiwa. Kalau di Quran lebih kompleks, lebih detail. Nanti ada jiwa itu harus kualitas takwanya meningkat, ilmunya meningkat, ibadahnya meningkat, syukur, lalu menjadi orang-orang yang bisa mengkonfirmasi, mengidentifikasi petunjuk Allah, rusdun, ya. Nah, ini lebih hebat, lebih luas. Bagaimana membina jiwa itu? Kenapa jiwa harus sengsara dengan saum? Supaya ini tercapai. Kalau di dalam Torah bagaimana? Nah, kita lihat seperti apa saum-saum di dalam ajaran Yahudi.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalender yang digunakan oleh bangsa Yahudi disebut dengan Halwa Ha'ivri atau kalender Ibrani. Setahun sama 12 bulan, dimulai dari bulan Tishri, Hesvan, Kislev, Tevet, Shefat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, dan Elul. 12 bulan ini dihitung tahun pertamanya dari Rosh Hashanah. Rosh itu kepala, Roksun dalam bahasa Arab, Ha ini alif lam kalau dalam bahasa Arab, Sana ini tahun. Jadi tahun kepala. Tahun kepala itu kapan? Yakni permulaan tahun ketika diciptakannya langit dan bumi. Jadi dari masa penciptaan tahun kahijina. Katanya dari penciptaan langit dan bumi sampai sekarang itu sudah 5.780 tahun. Cenah seorang Yahudi. Nah, catatan, terdapat perbedaan urutan awal bulan. Ada bulan itu di kalender Yahudi dihitung dari bulan Tishri yang pertama, ada juga dari bulan Nisan. Jadi Nisan yang pertama. Jadi ada dua versi kalendernya yang saya temukan. Kenapa ada dua seperti itu? Ini berbeda antara fatwa negara dengan fatwa keagamaan. Menurut negara Israel, ya, bulan pertama itu Tishri. Makanya ada tahun baru Yahudi di tanggal 1 bulan Tishri. Dan Tishri ini di tanggal 10-nya ada Saum Yom Kippur. Saum yang dilaksanakan juga oleh orang Islam, yaitu 10 Muharram. Berarti Tishri ini dianggap sama dengan bulan Muharram. Ya. Makanya tanggal 1 Muharram umat Islam pun dipaksa merayakan tahun baru. Itu pemikiran-pemikiran sekuler dari negara-negara adikuasa sekarang. Padahal tradisi keagamaan, perintah dari Torah itu, bulan itu pertamanya adalah bulan Nisan ini. Ya, bulan Nisan. Jadi ada dua versi. Nah, kalau digambarkan Nisan ini, kalau dari bulan Nisan ya, berarti ini versi agama ya. Jadi ada kalender versi negara, ya. Ada juga versi MUI kalau di kita begitu ya. Nisan itu antara Maret April, Iyar antara April Mei, Sipan Mei Juni dan seterusnya. Saya masih bingung karena ada yang mengatakan kalender Yahudi itu disebut lunar kalender, kalender yang dibentuk, yang disusun berdasarkan peredaran bulan. Ada juga yang mengatakan solar kalender karena memang waktunya disamakan dengan kalender Masehi. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Torah, pergantian hari di dalam kitab Torah itu dimulai dari waktu maghrib. Makanya perintah saum itu ini dikatakan Veteshiat lakodes. Kalau mau saum dari tanggal 10 bulan Tishri, maka kuduskan dari tanggal 9 Arab, yaitu di waktu sore. Jadi saumnya dari tanggal 9 maghrib gitu Pak. Karena mungkin itu sudah masuk tanggal 10 lewat maghrib itu. Jadi perpindahan hari dalam kalender bulan selalu terjadi di waktu maghrib. Karena kalender matahari itu perpindahan harinya di tengah malam. Karena dihitung dari pergerakan matahari ya. Nah, maka dari sudut pandang ini saya meyakini bahwa kalender Yahudi pun ini adalah kalender bulan. Lunar kalender ya, bukan solar. Wallahu a'lam. Nah, maka ada persamaan. Jadi Bapak Ibu, kita pun perpindahan hari itu di waktu maghrib, ditandai dengan terbenamnya matahari yang indah. Lalu kita semua bersujud kepada Allah melaksanakan sholat maghrib yang jumlah rakaatnya 3, witir. Inilah ritual ibadah witir untuk aktivitas siang hari. Jadi aktivitas siang hari ditutup witir siang ta maghrib, mata kita diganggu gugat rakaatnya. Kalau duhur, asar, isya kan pernah 2 rakaat dulu waktu di zaman di pas Mekah, baru disempurnakan jadi 4 rakaat. Kalau maghrib tidak diganggu. Ini witir siang. Kata Nabi, kalau sudah masuk malam sebelum tidur, maka aktivitas kita di malam hari harus ditutup dengan sholat witir juga, witir malam ya.
Witir malam eta. Salat witir malam, kapan waktu terbaiknya? Tiap salat memiliki waktu terbaik. Salat malam itu waktu terbaiknya adalah ketika sudah selesai waktu salat wajib. Berarti kalau salat Isya selesainya jam berapa? Tengah malam. Isya itu dugi ke tengah malam, bukan sampai subuh kade. Kade ye nusok salat Isya jam 3:30. Tos seep waktosna. Nah, itu ketiduran. Kalau ketiduran ya itu masalah yang lain. Nah, jadi ketika waktu salat Isya selesai di tengah malam, mana tengah malam itu sama dengan waktu duhur di siang hari. Mun duhur 11:30 ya, tah malam 11:30 itu tos tengah malam eta. Habis waktu Isya, disitulah waktu terbaik untuk sholat malam. Lalu kenapa taraweh dilaksanakan pada Isya? Karena syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan latihan. Bagi orang yang masih berat bangun tengah malam atau sepertiga malam, awin kus minhu, ya, menurut surat Al-Mujamil, maka minimal kenal dulu ini sholat malam teh. Oh iya sholat malam teh. Kena engke hudang peting nama engke deui gitu nya latihana. Ayeuna nu penting kenal heula tu latihan. Jadi siasat tarawih dilaksanakan pada Isya, satu untuk latihan. Dua supaya mengantisipasi orang-orang yang kecapean. Karena zaman dulu kan kerja keras, Pak. Jadi setelah Isya teh tunduh langsung meninggi harita sholat. Ya. 3, supaya bapak dan ibu ketika berbuka tidak RW 06 alias rewog, makan banyak. Kenapa tidak bisa makan banyak ketika berbuka? Karena kita harus memastikan diri bisa berdiri di ba'da Isya untuk sholat tarawih. Tapi bagi bapak dan ibu yang sudah biasa sholat di tengah malam, di sepertiga malam, laksanakan tarawih di sana. Karena Nabi pun melaksanakan tarawih di sepertiga malam. Nabi melaksanakan ba'da Isya hanya 3 hari saja di awal Ramadan. Tanggal 1, 2, dan 3. Tanggal 4 Nabi tidak keluar rumah. Nah, cigah bapak sareng ibu gitu. Tanggal 1, 2, 3 Ramadan tarawehna haget kadituna taraweh gitunya. Nya tanggal 4 nah ya. Jadi sholat malam dilaksanakan terbaik itu habis waktu Isya sampai datang waktu subuh. Jadi di waktu kosong terhadap sholat wajib begitu. Dan sebetulnya waktu Isya pun waktu terbaik bukan jam 7, bukan habis waktu maghrib. Nabi pernah tidak mengimami sholat Isya. Para sahabat tidak ada yang berani maju, menunggu saja begitu ya sampai sepertiga malam awal selesai. Kalau malam dibagi 3, di jam 7 ke jam 10, jam 10 ke jam 2, jam 2 ke jam 4. Berarti sampai jam 10 malam nih, sepertiga malam pertama selesai. Lalu Nabi keluar. Karena Umar bin Khattab sudah teriak-teriak, "Kumaha teh?" gitunya. Ibu-ibu tos talibra, itu hanya Umar yang berani begitu. Barudak tos talibra, oh Nabi keluar. Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, kalaulah tidak memberatkan pada umatku, sungguh ini adalah waktunya Isya." Tuh. Tetapi karena Nabi khawatir memberatkan, maka laksanakan di akhir waktu maghrib, begitu ya. Jadi waktu terbaik Isya itu jam 10 malam sebetulnya, menurut hadis riwayat tersebut. Jadi semua sholat ada waktu terbaiknya. Sholat pagi-pagi apa itu? Yang sedang ngetren sekarang. Sholat isyrok. Isyrok itu apa? Sholat duha yang diawalkan. Sama sholat duha pun punya waktu terbaik. Di mana waktu terbaik duha? Kata Nabi ketika anak-anak unta kepanasan. Jadi 6:30 atau jam 6 meskipun sudah masuk boleh waktu sholat, tapi bukan waktu terbaik. Waktu terbaiknya ketika anak unta kepanasan. 6:30 mah anak unta nak katirisan, kabulusan kene.
Itu waktu sholat duha jam 8, 9, ya setengah 10 gitu. Dan Nabi tidak pernah mendawamkan duha. Setiap hari sholat duha tidak. Nabi itu duhanya, kata Siti Aisyah, Nabi melaksanakan sholat duha ketika beberapa saat saja yang diperlukan. Di antaranya selesai bepergian. Misalkan Bapak tos di Jakarta, di mana pulang malam. Nah besoknya itu sholat duha. Gitu ya. Jadi Nabi tidak pernah mendawamkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau mendawamkan silahkan. Karena Nabi pun pernah menasehati Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 hal. Kata Abu Hurairah, menasehatiku kekasihku Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan 3 hal. Yang pertama salat duha, yang ketiga salat malam, yang kedua salat malam, yang ketiga saum 3 hari tiap pertengahan bulan. Kenapa diamanatkan kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah adalah penuntut ilmu, santri Rasulullah yang belajar di teras dekat masjid dan rumah Nabi, disebutnya Sufah. Maka dikenal dengan Ashabu Sufah, itu santri. Jadi ini khusus bagi pelajar. Dan saya pun dulu pernah dinasehati oleh guru saya, tanutilu cenah kenuka Abu Hurairah, duha, witir, dan saum pertengahan bulan. Alhamdulillah hese. Duha dan witir mah insya Allah lah tiasa dikeureuy. Eta saum tilu dinten sasasi kalangkung wae Paji. Kalangkung wae. Ulah geuning kaping 13 ya teh emut gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saum di dalam Yahudi terdapat di dalam banyak ayat ya. Banyaklah, ini silakan. Mungkin Bapak dan Ibu tidak memiliki kepentingan ya terhadap ayat-ayat ini, tapi bagi para pelajar silakan, ini saya sudah carikan ayat-ayat tentang saum di dalam kitab Yahudi. Nah, dari seluruh ayat yang terkumpul ini kita klasifikasi ada berapa jenis saum. Ternyata hanya ada 2 jenis. Kalau dilihat dari segi besar dan kecil, dianggap agung atau dianggap biasa. Jadi ada ta'anit atau som besar ya, gadol bahasa Ibrani namanya gadol itu besar. Atau ada yang som kecil. Yang besar ada 2 juga. 1 Yom Kippur, 2 saum Tis'ab Av. Naon Tis'ab Av teh? Tis'ah teh kaping 8 tanggal 9 di bulan Av. Tadi kan aya bulan Av tah. Bulan kelima Av nya. Tanggal 9 di bulan kelima gitu. Ngan di bahasa Ibranikeun jadi we hese Tis'ab Av. Yom Kippur, Yom teh hari, yaum pami dina bahasa Arab mah, Kippur kiparat, kafir. Ya, naon? Terhalang atau menghalangi. Makanya orang kafir itu orang yang menghalangi diri dari Allah. Sudah sangat sopan panggilan itu. Orang kafir, orang yang menghalangi diri dari Allah. Jangan diganti dengan non muslim. Non muslimah non teh tidak, muslim teh salamet teh salamet sok, mending teh salamet mending kafir, mending kafir. Nya 1400 tahun orang Arab yang kafir disebut kafir ku Quran teu aya nu nyeri hate. Karena paham apa itu kafir. Penghalang kafaro teh. Makanya kifarat dosa. Ya, dosanya dihalangi. Kafir buku. Penghalang buku, ya. Ini juga sama, Yom Kippur, hari kiparat dosa. Jadi sudah sangat sopan Islam itu memanggil orang-orang yang tidak mau beriman. Wahai orang-orang yang menghalangi diri dari Allah, gitu. Ya, orang kafir. Nah, maka jangan ngambek. Nah, yang kedua, mohon maaf, yang pertama dulu Yom Kippur tanggal 10 bulan Tishri. Ya, ayatnya tadi sudah dibacakan ini. Batasyiat ya, Lakodes, Mi'arab, Mi'ereb, Ad-Ereb apanya? Mohon maaf, ini bukan ya. Bayikra Imamat pasal 16:31. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Apa mentahirkan itu? Toharoh, bersuci. Jadi mentahirkan teh mensucikan kamu. Kamu akan ditahirkan, disucikan
dari segala dosa di hadapan Tuhan. Tuh. Bagaimana saumnya Yom Kippur itu? Saum ini dilakukan hampir selama 25 jam. Dari maghrib ke maghrib, mi'erev ad erev, ya. Dari gurub sampai gurub, maghrib. Yaitu dari tanggal 9 Tishri ketika matahari sebelum terbenam sampai 10 Tishri maghrib ketika matahari terbenam. Tuh 24 jam, 25 jam bahkan sebelum terbenam, ya. Jadi lebih panjang saumnya dari saum bapak dan ibu di bulan Ramadan. Puasa Yom Kippur adalah hari paling hikmat sepanjang tahun bagi umat Yahudi. Yom Kippur mengungkapkan satu rasa percaya bahwa Tuhan menerima pertobatan. Makanya 10 Muharram juga di dalam keyakinan akidah umat Islam bisa menghapus dosa 1 tahun. Tentu saja dosa-dosa yang bisa ditolerir. Kalau dosa-dosa musyrik, zina, itu tidak bisa dihapus. Ya, dengan ibadah sunnah tidak bisa. Jadi ibadah sunnah hanya menghapus dosa-dosa kecil. Ya, dan dosa besar hanya satu cara menghapusnya, itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu paling sedikit 3 komponen. 1, menyesal. 2, meminta ampunan. 3, tidak mengulangi. Itu cukup. Kalau mau sempurna tambah 5. Ya, setelah menyesal, minta ampun, tidak mengulangi. 4, membenci aktivitas itu. Bukan dirindukan. Bahwa lama bapak minum teh kuat atuh. Kakalah bangga maksiat teh. Nah, itu tidak boleh. Harus membenci perbuatan itu. Yang kelima, menahan orang lain untuk berbuat maksiat yang sama. Menyumbangkan tenaga untuk meminimalisir maksiat tersebut. Karena saya dulu pernah melakukan. Jangan sampai orang lain terjerumus. Itu taubat yang lebih hebat lagi. Tapi minimal 3. Menyesal, memohon ampun, dan tidak mengulangi. Sanes kedah sholat tobat. Teu aya sholat tobat, teu aya. Mungkin yang dimaksud sholat tobat itu sholat pertama ketika setelah bertobat. Sok aya mah sholat, taina tereh maghrib, sok ke maghrib sholatnya lamun rek tobat, sebatas sholat tobat. Atau sholat sunat, ambil wudu, sok sholat 2 rakaat. Berarti sholat syukurul wudu eta mah. Ngan itu dalam rangka bertaubat gitu, sholat tobat teh. Mohon. Bagaimana ciri tobat kita diterima atau tidak? Cirinya maksiat itu diulangi atau tidak? Kalau maksiat itu diulang, bukti, ciri bahwa tobat yang kemarin tidak diterima oleh Allah. Masih ragu dalam hati, masih kabita ku maksiat nu eta. Dan mungkin kita pernah mengalami, bahkan saya sendiri pun mengalami, ya. Nah, jadi kalau maksiatnya sudah ditinggalkan selamanya, insya Allah berarti taubatnya sudah diterima. Nah, jadi Yom Kippur itu hari raya perdamaian dan diyakini sebagai puasa Asyura, saum 10 Muharram dalam ajaran Islam. Sudah 1 tah? 2, saum besar yang kedua, hanya ada 2. Saum tanggal 9 di bulan Av. Untuk apa ini? Hari peratapan. Jadi untuk meratap Bapak Ibu. Meratap. Wah, gitunya. Ingat akidah Syiah itu buatan Yahudi. Siapa yang memprakarsai akidah Syiah dulu? Abdullah bin Saba dengan gerakan Sabaiyah. Kalau Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam itu, sahabat Rasul. Ini Abdullah bin Saba dengan gerakan Sabaiyahnya yang sampai jadi mengkultuskan sahabat Ali bin Abu Thalib, lalu menjadi akidah Syiah. Lihat kebiasaan orang Yahudi ini, meratapi kematian Husain, ya. Jadi memang meratap itu kebiasaan Yahudi. Meratapi kehancuran rumah suci. Ingat, kalau Bapak dan Ibu tidak lupa, saya pernah menjelaskan tentang takdir Yerusalem. Kota suci Yerusalem pernah dihancurkan berapa kali? 2 kali. Yang pertama oleh Babylon tahun 570 sebelum Masehi. Ya ini 2022 ya. Munur ke tahun 0 eta zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nanti Nabi Isa. Mundur lagi 570 tahun. Itu hancur Yerusalem untuk yang pertama. Yang kedua,
dihancurkan oleh Romawi, Kaisar Titus, Jenderal Titus, di tahun 70 Masehi, sepeninggal Nabi Isa. Itu 2 kali hancur, itu diratapi, ya. Kalau yang pertama oleh Babylon, ini oleh Kaisar Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Selain makan dan minum, puasa ini juga melarang untuk mandi, atau tanu kedul mandi banyak, dan juga mencuci atau tak ibu nu kedul nyese tujuh saum kieu mah tekenging cenah saur Allah. Nah, tidak boleh juga memakai pelembab kulit wajah, pelembab bibir, tidak boleh. Sepatu kulit tidak boleh. Tidak memakai sutra dan tidak berhubungan suami istri. Tuh, imah ketat tis'ab mah. Sesuai dengan durasinya, yaitu dari mulai petang hingga petang hari berikutnya. Yahudi hanya berkumpul di sinagoga untuk membaca kitab ratapan. Ada satu kitab di dalam kitab Yahudi, surah namanya kitab ratapan, ya. Sampai siang hari umat Yahudi harus duduk di lantai, bahkan tidak boleh duduk di sofa. Harus di lantai, atau kalaupun kursi yang rendah, jojodong. Tidak boleh enak begitu, ya, karena sedang meratapi hancurnya benteng dan rumah suci Yahudi dulu di zaman nenek moyang mereka. Puasa besar mah eta 2, 1 Yom Kippur untuk menghapus dosa katanya setahun, 2 Tis'ab untuk meratapi hancurnya tembok Yerusalem dan Masjidul Aqsa atau Beit Hamikdash. Kemudian ada puasa kecil. Puasa kecil ini cepat saja, ya. Ada Sibah Asyar Bet Tamuz. Naon Sibah Asyar Bet Tamuz? Tanggal 17 di bulan Tamuz gitu, Pak. Aya Asyar Bet Tebet tanggal 10 di bulan Tebet. Ada saum Gedaliah, Som Gedaliah. Ada saum Ester, ada saum Ta'anit Bechorim. Gedaliah mengenang pahlawan Yahudi. Ester mengenang Ratu Ester di Persia yang pernah menyelamatkan Yahudi dari rencana pembunuhan. Dikenang tuh kebaikannya. Ta'anit Bechorim puasa untuk anak laki-laki sulung, si cikal, si abdi cikal, nyalicik nyanakal, kapungkur. Itu harus puasa Ta'anit Bechorim. Kenapa? Karena anak sulung dulu disembelih di Mesir oleh Fir'aun. Lalu Allah mengutus Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari negeri Mesir. Maka anak sulung jadi selamat, dan ini bentuk syukur dari anak-anak sulung, begitu, ya. So, hiji-hiji Sifat Asyar Bet Tamuz atau setelah 17 Tamuz ini masuk dalam masa 3 minggu. Jadi dari 17 Tamuz, setelah Tamuz tadi bulan Av. Dari 17 Tamuz ke tanggal 9 bulan Av tadi, Tis'ab ada saum. Di tanggal 17 saum, di tanggal 9 Av saum. Ini masanya 3 minggu, 3 pekan. Di masa inilah Yahudi berkabung, masa paling sedih dalam setahun. Di tanggal 17 Tamuz, 18, 19 terus sampai 30, masuk tanggal 1 Av, tanggal 9 Av saum tadi Tis'ab ratapan juga itu masa berkabung. Masa 3 pekan disebatna. Ya. Kemudian ada Asrah Bet Tebet, tanggal 10 bulan Tebet. Ini puasa menunjukkan hari awal pengepungan kota suci Yerusalem. Tuh, sebelum dihancurkan pun dikepungnya itu dari bulan Tebet dulu Yerusalem, di puasaan eta ge nya. Saum modal gitu nya pamit. Nah, ini saum kecil itu Bapak, mohon maaf tadi terlewat. Tidak dilakukan dari maghrib ke maghrib, tapi dari subuh. Aya geuning tah. Dari subuh sampai maghrib. Jadi seperti saum kita, saum kecil mah. Jadi Yahudi punya 2 jenis saum, yang dilakukan dari maghrib dan yang dilakukan dari subuh. Kalau Bapak hanya yang dilakukan dari subuh, tetapi harus tetap menjaga akhlak dari maghrib. Betul, ya? Sudah dijelaskan, ya? Ya. Maghrib itu yang boleh apa? Makan, minum, jima, 3 saja dengan surah Al-Baqarah 187. Selain dari itu, gibah, marah, bohong, lago, ropas, goflah tidak boleh. Tidak dihalalkan, tidak ada penghalalannya. Harus tetap dijaga. Apa yang merusak pahala saum di siang hari, di malam hari pun harus dijaga.
Kalau tidak, maka saum yang tadi siang rusak. Bapak teh tadi siang saum, wongina nonton bioskop, ya rusak atuh. Kata Nabi seperti orang yang menenun dari pagi hari, di malam hari dipuraikan kembali. Ibu tadi saum siang, malamnya ngerumpi beres taraweh, nya rusak. Ya, bapak ngariung dengan teman-teman ngobrol cakakak, lago itu aktivitas yang tidak berfaedah. Di bulan Ramadan tidak boleh, tong. Tekenging seur episode pokoknya mah di Ramadan jangan, tidak boleh banyak paripolah ya. Malam isi dengan sholat atau ilmu, sudah itu saja. Kalau tidak ritual ibadah, ilmu. Selain dari itu, makan, minum, jima boleh. Kalau ini tidak cukup, lebih baik tidur, jangan keluyuran begitu ya. Nah, tentu saja kalau Bapak dan Ibu saya yakin sudah bagus, tapi tolong pesan ini disampaikan kepada orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini kewajiban berdakwah. Jadi tidak bisa Bapak Ibu soleh sendirian. Soleh we nyalira jong-jong batur kitu maksiat naon paduli teuing. Tidak bisa. Nanti di akhirat ditanya. Kalau ada tetangga kita murtad ku Indomie kumaha, ku Bimoli keur mahese kamari, Bapak nanti ditanya, kemana Bapak dan Ibu ketika tetangga murtad? Kita bertanggung jawab terhadap kesolehan lingkungan, harus berdakwah ya. Tetapi mas tatoktum, sekemampuan kalian. Bapak mas nya sanggupna kieu cenah berdakwah, mengajak teman dekat saja dulu, silahkan. Bapak mah tiasana dakwah dengan tulisan, kumaha nyindiran batur dina status, mangga. Bapak mah dakwahna tidak bisa dengan ucapan, tidak bisa dengan tulisan. Bapak dengan dakwah bilhal, dengan mencontohkan, ya boleh silakan. Nah, jadi ini saum kecil, ya dari subuh sampai maghrib. Apalagi yang ketiga, saum gedaliyah. Saum gedaliyah dilakukan hari ketiga, tanggal 3 bulan Tishri. Gedaliyah adalah gubernur Yudea teh kerajaan Yerusalem yang soleh, yang dibunuh ketika Yerusalem dihancurkan. Puasa hari ini dimaksudkan untuk meratapi nasibnya yang berakhir tragis, tuhnya mirip dengan ratapan Husainnya. Kenapa berakhir tragis cucu Rasulullah? Oh gitu kan, bari nenggelan maneh ya Husain gitu ya. Kemudian ada Ta'anit Ester atau puasa Ester. Puasa Ester adalah hari puasa yang dianggap hari raya paling menyenangkan. Kenapa? Karena wanita yang bernama Ester itu dulu dia melaporkan kepada kaisar atau raja Ahasweros rencana buruk, rencana jahat si Haman di Persia yang ingin mencelakakan Bani Israel. Karena Ester juga takut membocorkan rahasia jahat ini, Ester saum dulu di tanggal 13 bulan Adar. Maka saum ini diikuti oleh orang Yahudi, disebut saum Ester gitu Pak. Jadi sebelum rencananya ya memperjuangkan keselamatan bangsa Yahudi di Persia dulu ketika diculik ke Babylon apa? Maka Ester saum dulu ya, memohon pertolongan Allah, lalu memperjuangkan apa yang direncanakannya, dan saum itu diperingati bahkan diikuti oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Jadi puasa ini merupakan hari peringatan orang Israel berperang menghadapi musuh mereka di kekaisaran Persia. Lalu Ta'anit Bekhorim, saum anak sulung yang tadi ya. Sudah selesai itu saum kecil, hanya 5 ya. 5. Ada puasa lain-lain. Puasa bulan 9 tadi perintah Nabi Yeremia ya, yang sudah tidak dilaksanakan. Ada juga saum Sheni Vehamis, saum Senin Kamis. Tapi saya dengar ini dari guru Judaisme saya, Al Ustadz Profesor Dr. Menachem Ali. Tetapi beliau tidak menyebutkan referensi. Dan saya sudah coba mencari
Mana ayat yang perintahkan saum di hari Senin atau Kamis? Tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada, belum saya temukan begitu. Bisa jadi ayat ketika penak. Jadi mohon doanya atau mohon bantuan Bapak Ibu kalau mau membantu, tolong carikan ya ayat yang memerintahkan saum Senin Kamis. Dikatakan ini adalah saum yang khusus dilaksanakan oleh sadikim. Ingat sadikim itu orang-orang soleh. Kalau bahasa Arab sodikin, sodikun gitu ya, orang-orang benar. Nah, lalu ada juga saum yang bukan menahan secara syariat tadi, baik itu dari Isya sampai subuh, maghrib sampai maghrib, atau subuh sampai maghrib. Tapi ada puasa yang seperti makna puasanya Siti Maryam di surat Maryam tanya, saum secara umum. Ya, Siti Maryam tidak berkata-kata kan saumnya itu. Tapi itu bukan ibadah saum. Maksudnya perintah Allah jangan menjawab kalau ada orang mengatakan ini anak siapa begitu. Nabi Ayub pun ternyata pernah melakukan saum seperti itu. Tapi ini bukan saum ya, bukan saum secara fikih, syariat ritual ibadah. Ini saum secara umum juga ada. Nabi Ayub pernah menahan berbicara atau makan makanan yang disukai ketika ditimpa musibah penyakit, karena ia terus berdoa tidak berkata-kata selama 7 hari 7 malam. Nanti orang Kristen memanfaatkan ayat ini untuk menghindari perintah ibadah saum. Saya cari di syariat agama Kristen tidak ada saum. Kenapa? Bukankah kita ini agama-agama rumpun tradisi Ibrahimiyah? Sama satu ajaran dulu, harusnya ada ajaran yang sama. Tapi saum tidak ditemukan. Saum di ajaran Kristen sekarang diganti seperti ini, meninggalkan sesuatu yang disukai. Misalkan kalau kita suka makan dengan lauk pauk yang mewah seperti daging, ikan, kita tidak makan itu. Makannya tempe, tahu gitunya. Itu saum kata mereka. Lah, makarep we, kumadinya we gitunya. Nah, maka tidak ada saum. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya, melihat semua konteks saum di dalam tradisi Yahudi tadi, dapat disimpulkan maksud-maksud dari saum bagi mereka adalah satu, untuk meratap berduka cita. Dua, mensucikan diri dari dosa seperti Yom Kippur. Bersyukur, bersuka cita seperti saum Ester. Kemudian ada juga supaya dikabulkan doa seperti tadi Nabi Ayub, atau mendekatkan diri pada Tuhan dan menolak bala. Jadi ini tujuan-tujuan saum di dalam tradisi Judaisme, ya, rata-rata karena ingin dikabulkan permintaan. Tuh, doa, mendekatkan diri, tolak bala, ini kan permintaan, ya. Ada juga untuk bersuka cita. Saum itu, sedangkan umat Nabi Muhammad bukan saumnya bersuka cita, tapi selesai saum. Nabi mengatakan ada 2 sukacita bagi orang yang saum. 1 ketika berbuka, 2 ketika bertemu Allah nanti. Karena kita akan bertemu Allah dan kita akan bertemu, ini yang dulu memerintah saum. Dan kita laksanakan secara tersembunyi untuk zatnya yang maha agung. Kita bergembira nanti bertemu Allah. Bangga ya, kiat saum, bangga payunan Allah. Dan Allah pun bangga dengan kita. Itu kegembiraan yang kedua ya. Nah, selain itu hanya ada meratap dan mensucikan diri. Jadi kalau dibandingkan dengan maqasid saum dalam Quran, ada perbedaan lah ya, ada perbedaan. Jadi Quran lebih komplit, ya. Tidak ada kaitan dengan ilmu, ada tidak? Tidak ada. Kaitan meningkatkan ibadah ada tidak? Takwa, ya mungkin ada ini mendekatkan diri pada Tuhan. Syukur, tidak ya. Ada, tapi syukurnya sukacita, bukan meningkatkan level ibadah. Rosyid, supaya dikabulkan doa, adalah, ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau ilmu memang tidak ada. Ya. Jadi Al-Qur'an mengajarkan ibadah di bulan Ramadan, saum itu lebih kompleks lebih. Di Yahudi sudah tidak ada saum untuk meningkatkan ilmu, tidak ada. Padahal diciptakan manusia dengan keunikannya adalah potensi akal, ilmu. Ingat dulu Nabi Adam diciptakan malaikat protes. Lalu tiba-tiba malaikat menjadi menerima dan mau bersujud melayani Adam. Apa yang membedakan dari asalnya keberatan menjadi menerima?
Yang membedakan adalah ilmu. Karena Adam sudah diajari ilmu oleh Allah. Sebelum itu kan malaikat protes, ya. Jadi tujuan manusia diciptakan memang untuk berilmu. Karena dengan ilmulah kita menjadi mulia. Karena bapak kita dulu Adam dengan ilmu menjadi dihormati malaikat, begitu ya. Nah, ada, tapi di dalam tradisi Yahudi sudah tidak ada. Begitu, sekian, cekap, banyak di kitab 5 yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.